Sekarang agamamu apa? Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayak gimana? Ya Allah nak, teteh-teteh yang kamu sebut hinya itu adalah pejuang nafkah. Udah bisa ngomong kayak begitu ya. Aneh saya nih. Yang ngajarin siapa? Orang tuanya malah ketawa dan merespon hal tersebut. Hello everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting! Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa topik. Ada 2 topik sebenarnya. Yang mana topik-topik ini lagi rame banget nih guys diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan aku sudah merangkum buat kalian semua. So kalian gak usah khawatir ketinggalan update-nya. But anyway, sebelum kita lanjut, di sini aku merekomendasiin paket perawatan rambut rontok dari Putri buat kalian. Ini tuh ya guys, harganya murah banget. 3-nya kemarin aku beli cuma 60 ribuan doang loh. Dan yang paling penting adalah bukan cuma dari harganya yang murah, tapi juga dari bagaimana hasilnya. Setelah aku rutin pakai produk ini, terutama rutin pakai toniknya ya guys. Aku sih paling rutin pakai toniknya ya, kalian dapat lihat. Nah, sampai segini, tinggal segini guys toniknya. Udah kelihatan banget hasilnya. Rambut rontok aku itu berkurang banget. Dan kalau kalian mau beli yang paketan juga bisa banget. Itu juga harganya lebih hemat guys. Tapi tolong di note ya, kalau kalian beli paketan, toniknya kalian bakal dapat yang lebih besar. Ukurannya segini guys, 450 ml. Tapi kondisionernya dia itu lebih kecil. Ukurannya segini, 200 ml. Terus selain dapetin tonik, kalian juga dapetin kondisioner juga pasti ya, moisturizing conditionernya. Dan dapetin juga Putri shampoo yang ginseng. Dan buat kalian yang tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku. Thank you so much. Alright everyone, enough ya, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama, kita mulai dulu dari berita Steven Wongso yang baru-baru ini dikabarkan menjadi seorang mu'alaf. By the way, sekedar untuk informasi, Steven Wongso merupakan seorang konten kreator sekaligus aktor asal Surabaya, Jawa Timur. Dia itu lahir pada tanggal 20 Oktober 1999 dan kini berusia 25 tahun guys. Steven sendiri diketahui pernah membintangi film yang bertajuk Star Syndrome. Dia waktu itu main sama Gilang Dirga, terus Tisa Biani dan juga Tora Sudiro. Oh ya, selain itu, dia juga diketahui dekat dengan Arafah Rianti. Dan hubungan mereka juga sempat menjadi sorotan karena perbedaan keyakinan. Namun sekarang, Steven Wongso dikabarkan telah menjadi seorang mu'alaf. Dan untuk kabar ini pertama kali diumumkan oleh Ustaz Felix melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya, Ustaz Felix menuliskan seperti ini guys. Setahun kemarin, Steven Wongso kontak ke saya, katanya mau ngobrol. Tentu aku senang sekali, tapi sayang belum sempat kejadian karena sibuknya kita berdua. Tahun ini saat Ramadan, akhirnya Steven jadi main ke Yuk Ngaji HQ. Kita ngobrol panjang tentang kehidupan, kekhawatiran, percintaan, dan yang paling panjang adalah bagaimana agama bisa jadi jawaban atas kegalauan dan siksaan mental dalam hidup. Ingat 23 tahun yang lalu, curhat yang kurang lebih sama aku sampaikan pada Ed Fatih Karim tentang kegalauanku dalam pencarian agama. Dan asyar di 23 Ramadan ini, alhamdulillah, Steven mantap memutuskan untuk menjadi seorang muslim, bersyahadat di hadapan teman-teman dekatnya. Dan senang sekali bisa membantu membimbing Steven. Meskipun sebetulnya Steven sudah praktis Islam jauh sebelumnya. Sudah paham cara wudhu, sholat, bahkan puasa. Mudah banget Islamnya. Steven pesan agar semua ini bisa jadi private saja. Tapi aku nggak bisa menahan untuk membagikan kabar baik ini buat teman-teman semua. Tentunya juga atas izin dari beliau. Supaya teman-teman juga bisa nulis doa yang terbaik di komen untuk Steven Wongso yang insya Allah jadi inspirasi bagi teman-teman yang sudah dekat sama Islam tapi masih ragu-ragu. Seger ya ngeliat Indonesia makin banyak dihuni muslim yang sipit. @Medi Reynaldi, @Raymond Chins, @Dr. Richard Lee, @Babon Santoso, dan sekarang adalah @Steven_Wongso. Kalau kita buat boy band, kira-kira nama apa nih yang cocok buat grup kita? By the way, kalian udah punya ide nggak nama yang cocok buat mereka? Kalau ada, nanti bisa komen di kolom komentar ya guys. Sementara itu, ada Arif Alfiansyah yang melalui sosial medianya, yakni TikTok, itu membagikan bagaimana video ketika Steven Wongso mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan berikut adalah bagaimana videonya, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang agama apa? Islam. Alhamdulillah. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana video yang dibagikan oleh Arif Alfiansyah ketika Steven Wongso mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, tabarakallah, semoga istiqomah ya Bang Steven menjadi seorang muslim. Dan semoga ini juga dapat menjadi inspirasi buat kalian, terutama kita-kita yang sudah beragama muslim, untuk terus memperkuat iman kita, terus belajar lagi dan juga memperdalam ilmu agama kita. Dan guys, bagaimanakah reaksi kalian usai mendengarkan kabar yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang ARA, yang mana belum lama ini potongan videonya itu menjadi topik perbincangan hangat nih guys. Bahkan gak sedikit yang memberikan reaksi pro kontra. By the way, sekedar untuk informasi, ARA adalah anak dari pasangan Billy Sandi Pratama dan Mega Valentina. Mereka diketahui menerapkan konsep pengasuhan yang unik, yaitu Vespa parenting. Nah, istilah ini tuh berasal dari kegemaran sang ayah yang mengendari Vespa. Dalam kesehariannya, Ara itu sering nih diajak berkeliling naik Vespa sambil berdiskusi tentang berbagai hal. Pendekatan ini dipercaya dapat membantu sang buah hati untuk berkembang menjadi anak yang penuh percaya diri dan berpikir kritis sejak dini. Metode pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua Ara ini juga dapat menginspirasi banyak orang tua lain. Mereka kerap membagikan momen kebersamaan keluarga di sosial media, sehingga semakin banyak warganet yang mengenal kehidupan mereka lebih dekat nih guys. Dan Ara ini dapat terbilang adalah salah satu anak yang memiliki popularitas yang cukup besar loh teman-teman. Udah banyak banget yang mengenal sosoknya. Namun nih teman-teman, sayangnya topik perbincangan mengenai Ara itu tidak hanya tentang hal yang positif atau hal yang lucu saja. Ada juga beberapa hal yang lantas membuat netizen memberikan reaksi yang pro kontra, termasuk apa yang terjadi belum lama ini. Jadi belum lama ini tuh ada potongan video Ara di YouTube itu jadi viral nih guys. Dalam video tersebut Ara terlihat lagi memakai pelembab, dan ia lantas menjelaskan alasan kenapa memakai pelembab tersebut. Alasannya adalah agar kulitnya itu tidak hinyai. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, hinyai itu adalah kata dalam bahasa Sunda yang merujuk pada kondisi wajah yang berminyak atau terlihat kusam. Dan yang menjadi masalah adalah ketika Ara mengaitkan kata tersebut dengan teteh bubaran pabrik. Nah, hal ini pun yang lantas membuat netizen memberikan reaksi yang pro kontra nih teman-teman. Adapun potongan videonya seperti ini, mari kita lihat bareng-bareng. Ada mau pelembab. Jangan. Apa itu? Pelembab. Biar tutup kemana? Ini nanti kayak gimana? Ada teteh-teteh di barang pabrik, Bang. Saya pernah lihat teteh barang pabrik. Mukanya hijau. Biar pakai itu. Gitu ya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana potongan video yang lagi beredar dan sekarang itu menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Banyak netizen yang menganggap bahwa pernyataan itu mengarah kepada merendahkan para pekerja pabrik yang mungkin pulang kerja dengan wajah lelah dan berminyak setelah seharian bekerja keras. Dan beberapa dari mereka berkomentar seperti ini guys. Pakai skincare biar nggak kayak teteh-teteh buruh bubaran pabrik. Adalah sepenggal kalimat yang keluar dari mulut anak sekecil Ara. Diucapkan dengan arogan, disemangati oleh kedua orang tuanya. Ibunya tertawa, bangga, memberi validasi akan apa yang dicelotehkan Ara. Tapi apakah itu baik? Come on. Memberi stigma pada teteh-teteh buruh bubaran pabrik, mukanya hinai, atau dalam bahasa Sundanya artinya berminyak, itu jahat. Seharusnya kalimat semacam ini harus segera di-cut dan diingatkan right away. Itu tugas orang tuanya. Anak kecil hanyalah pembelajar ulung. Dia belajar dari orang tuanya. Kalau ditertawakan, dibiarkan, seorang anak akan merasa bahwa kalimat itu fine dan gak masalah. Dia akan kembali mengatakan hal serupa. Karena hatinya gembira melihat orang tuanya bangga dengan kalimat yang dia keluarkan. Dek, teteh-teteh buruh pabrik adalah manusia-manusia hebat yang tiap hari konsisten berjuang demi hidup yang lebih baik untuk dia dan keluarganya, untuk bantu ekonomi keluarganya. Mereka ini pejuang.
gak patut dihinakan. Apalagi dihinakan fisiknya. Paham ya? Bener banget sih, setuju banget sama kakaknya. Soalnya aku juga pengalaman ya guys, jaga adik-adikku gitu. Adikku ada 3, aku jaga dari kecil. Ketika kita ketawa ya, mereka bakal melakukan hal itu gitu. Jadi waktu mereka ngomong something yang agak kurang berkenan gitu ya kan, apalagi sampai ngomong-ngomong kata kasar, karena kan mereka biasanya nyerap ya dari orang-orang sekitar gitu. Mungkin bukan kitanya gitu, tapi dari lingkungan sekitarnya guys. Nah ketika mereka ngomong itu, kita langsung tegur guys. Kita sebagai orang dewasa patutlah untuk memberitahu mereka bahwa itu tidak baik untuk diucapkan ataupun dilakukan. Next, kita lihat lagi video yang berikutnya dari kakaknya. Ini adalah tentang himbauan untuk memikir dulu sebelum mengunggah. Ara dipakein mic, direkam saat dia berceloteh lalu diupload. Berarti secara sadar memang semuanya sudah disetting ya. Padahal isi dari omongan si anak ini ngejulitin sekelompok orang, dan dalam hal ini teteh-teteh buruh bubaran pabrik. Apakah nggak terbersit gitu di kepala kedua orang tuanya untuk berpikir beberapa kali dulu untuk akhirnya memutuskan mengupload video itu? Misalnya, mempertimbangkan lagi. Kayaknya omongan Ara ini nggak pantas deh. Jangan nanti malah jadi blunder. Nanti bisa bikin teteh-teteh buruh bubaran pabrik tersinggung deh kayaknya. Atau, Ara, kita ulangi lagi yuk. Ara jangan ngehina teteh-teteh itu, nggak baik sayang. Yuk kita ulang lagi pakai narasi yang lebih baik ya sayang. Aku tahu ada yang namanya rage bait. Rage bait adalah strategi atau taktik yang digunakan seseorang untuk memancing kemarahan atau emosi negatif orang lain. Well, orang yang ngelakuin rage bait tentu aja memang dengan sengaja ngebuat konten provokatif, kontroversial, atau menyesatkan agar orang-orang terpancing untuk berdebat, marah, atau merespon dengan emosi tinggi. Tujuan rage bait ini tentu aja ya buat engagement, lagi-lagi engagement. Karena somehow kemarahan memang sering bisa membuat orang lebih aktif berkomentar dan membagikan konten, dan tentu aja lebih cepat viralnya. Tapi yang diset untuk ngelakuin rage bait ini anak kecil loh. Underage. Di bawah umur. Please lah. Wahai orang tua Ara, jangan gila-gila engagement dengan cara mengeksploitasi anak sendiri ya. Ngomongin sesuatu yang sifatnya menyinggung orang lain, julid, nyinyir, itu gak baik. Kalau emang ngebet tenar banget, coba lakuin sendiri. Jangan jadikan anak kecil sebagai alat penyambung lidahmu yang pahit. Gitu ya. Diserap dulu. Bener banget sih, sependapat banget. Jujur aku tuh khawatir banget sama anaknya ya. Aku tuh gak kebayang gimana kalau anaknya itu ngebaca komentar-komentar dari netizen gitu ya kan. Aduh gak kebayang kayak gimana, aku aja yang lihat cukup ngeri banget teman-teman, serius. Selain itu, beberapa dari mereka yang juga bekerja di pabrik telah menanggapi tentang hal itu. Salah satunya adalah dari akunnya KAPR Lutfi. Dalam videonya, kakak itu mengatakan, kaget banget dengar si anak viral nyeletuk di postingan terbaru orang tuanya. Ara pakai pelembab biar nggak hinyai, kayak teteh-teteh bubaran pabrik. Ya Allah nak, teteh-teteh yang kamu sebut hinyai itu adalah pejuang nafkah untuk keluarga mereka. Kenapa ya anak sekecil kamu bisa melakukan bullying fisik kayak gitu? Perkataan macam apa yang kamu dengar sehari-hari dari orang dewasa di sekitarmu? Kemudian ada juga Teh Aam yang sudah membuat video dan menanggapi tentang hal tersebut. Di captionnya Teh Aam menuliskan, adik Ara, teteh-teteh bubaran pabrik sebelum pulang parfum disempro-sempro sampai kena kelek supaya sengit. By the way, sengit itu maksudnya harum ya guys. Adapun untuk Teh Aam dalam video itu mengatakan seperti ini guys. Keur viral, iya teteh-teteh bubaran pabrik, iya teteh-teteh bubaran pabriknya. Sebenarnya mah urang mah karunya karena si Aranya. Jadinya dibully ku netizen tanya gara-gara ngaledek teteh-teteh bubaran pabriknya. Kumahanya aja urang gegerget. Ja setahu urang mah teteh-teteh bubaran pabrik lamun nek balik eta segala dipakainya. Parfum bege dipake, ju eta leungeun dicuci. Cucinya. Eta parfum dipake ja urang ngarasa mantas gawe kan keringetan. Jadi dipake eta parfumnya diseungitan. Eta beungeut atuh urang dipoles deui nek balik mah. Jadi orang kayak gimana nya? Neuleuh di mana gitu eta nu teteh-teteh eta pabrik henyai gitu. Jadi soalnya coba be main sekali-kali ka PT Nikomas Gemilan daerah nya di jalur sek.
eta nongkrong, eta teteh bubaran pabrik, eta pada glowing, pada garilis, pada sararengit. Soalnya mau balik eta disemprot, eta parfumna disemprot sama anak kelek-kelek. Itu mah pengalaman pribadi. Selain itu, ada juga Lita Gading yang turut menanggapi tentang masalah ini. Bahkan dalam postingannya, dia juga nge-tag atau mention Seto Mulyadi dan juga KPAI. Dalam videonya, Lita Gading mengatakan, Mah, minta pelembabnya. Ambeh mukanya enggak hinyai katanya, seperti teteh-teteh bubaran pabrik. Aduh, ampun, anak kecil udah bisa ngomong kayak begitu ya. Aneh saya nih. Yang ngajarin siapa? Orang tuanya malah ketawa dan merespon hal tersebut. Harusnya kasih tahu sama anaknya tuh gimana. Nggak boleh ya ngomong kayak begitu. Itu namanya merendahkan orang. Kok anak sekecil itu bisa ya gitu loh ngomong seperti itu gitu loh, yang tidak tersaring oleh orang tuanya malah mendukung, malah ketawa, malah harusnya ya sebelum memposting harus memperhatikan dulu ada nggak bahasanya yang bikin resah gitu loh, ada nggak bahasanya yang bikin menyinggung perasaan orang dan sebagainya. Harusnya orang tuanya yang ngontrol. Jadi sekali lagi ya, kalau sampai nih orang tuanya seperti ini terus, saya akan laporkan ke perlindungan anak, karena ini sudah merupakan sebuah eksploitasi anak yang tidak benar, apalagi untuk konsumsi publik dan untuk meningkatkan engagementnya. Nah, itu jangan sampai kayak begitu gitu loh. Ini orang tuanya mau cari duit tapi melalui jalurnya ARA. Apa-apaan sih kayak begini orang tua? Ini namanya benar-benar eksploitasi loh. Anda mendapatkan uang dari ARA. Harusnya kalau Anda mau meningkatkan follower Anda, ya pakai nama Anda sendirilah. Jangan pakai nama ARA. ARA dijual dalam tanda kutip untuk mendapatkan penghasilan untuk Anda. Sekali lagi saya keras ya sama kalian ya. Orang tua yang seperti ini tidak patut menjadi contoh semua orang. Apalagi ini mengeksploitasi anak. Anak menghasilkan uang. Endorsement ke TV segala macam itu dibayar. Podcast juga dibayar. Jangan sampai Anda berdalih bahwa uang itu hanya untuk ARA, tapi itu untuk kebutuhan Anda sendiri dan kebutuhan engagement Anda. Paham? Sekali lagi ya, saya tidak mau ada lagi eksploitasi seperti ini. Untuk para TV dan semua para podcast, jangan mempublish anak-anak seperti ini. Ini bukan contoh yang baik. Oke? Walaupun anak ini tidak bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah, harusnya orang tua yang menyaring masalah ini. Ingat itu. Saya kemarin ngomong baik-baik, sekarang saya keras. Jangan sekali-kali lagi Anda sebagai orang tuanya tidak bisa menyaring apa yang harus diucapkan sama anak yang sekecil itu. Paham? Salam, Lita Gading. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Lita Gading yang menanggapi hal ini dengan sangat-sangat tegas banget nih guys. Menurut aku di sini peran orang tua itu benar-benar dibutuhkan. Yang namanya anak, nggak tahu ya guys mana yang benar dan juga salah. Nah, disitulah peran kita sebagai orang tua, orang dewasa memberitahu mereka mana yang benar dan juga mana yang salah. Selain itu, waktu ngedit video, apakah mereka tidak memperhatikan kata-kata yang diucapkan sebelum mengunggahnya? Ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran lah ya buat kedepannya gitu. Karena jujur, gue tuh kasihan loh sama arahnya gitu. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, ada juga nih beberapa orang yang memberikan komentar buruk sampai merujuk kepada arah hate comment gitu ke anak sekecil ini. Aduh, dan itu juga benar-benar sangat disayangkan dan itu cukup memprihatinkan sih. Aku nggak kebayang gimana nantinya jika dia nggak sengaja baca-baca komentar itu. Aduh, aku aja nih yang dapetin komentar hate 1, 2, 3 itu udah kena mental, apalagi anak sekecil itu. Aku nggak kebayang sih. So buat kalian yang mungkin mau mengkritik tentang parentingnya, silahkan kritik tentang parenting orang tuanya, tapi jangan sampai kalian itu memberikan komentar yang mengarah kepada hate comment kepada si anak. Jangan ya guys. Dan gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.